Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk dulu. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat. Sudah sarapan ya, Mas, yang mau ke sini ya? Iya. Sebelum ke sini habis dari mana saja, Mas? Apa? Hubung dan satu orang. Kebetulan teman saya ada rumahnya tuh sebelum arah ke sini. Ya saya mikir ke sana temen alumni tadi. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, untuk lebih kita berdoa terlebih dahulu gimana? Berdoa mulai. Selesai. Boleh perkenalan terlebih dahulu gimana? Saya Yayan Suryawan, Ibu bisa dipanggil Yayan. Alamat saya Sengkolan Silo. Silo mana ya, Mas? Silo Pasar Selatan itu pertigaan di daerah di baratnya Kampung Tilawat. Oh, daerah Kampung Tilawat ya? Oh, berarti dekat SMP 1 ya, Mas? Enggak, dekat. Mana SMP 1? Di utaranya itu. Utara SMP 1? Iya, kan di barat itu kan ada warung itu, ada masuk gang di sana. Masuk gang Kampung Tilawat itu? Iya. Bisa lewat sana ya? Yang tadi Masnya bilang ke teman pondok, berarti pernah pondok sebelumnya ya, Mas? Iya. Pondok di mana, Mas? Di Miftahul Ulum Surabaya. Miftahul Ulum Surabaya. Oh, berarti dekat ya? Iya. Ke Sembolan ya. Sudah berapa tahun, Mas, pondoknya? Mondok. Kalau yang mondok sekitaran 6 tahunan lebih kali. 6 tahunan lebih ya. Oh, sudah cukup lama berarti ya. Sekarang masih tetap di pondok apa sudah keluar? Sudah keluar itu beberapa bulan. Sebelumnya setelah berhenti pondok, apa masih ngabdi di pondok, apa langsung kerja atau gimana? Kalau setelah boyong di pondok saya langsung kerja dan tutup langsung dulu. Kalau yang mengabdi itu sebelum saya boyong di pondok sekitaran 2 bulan 3 bulan itu ibu saya mengabdikan diri saya ke pesantren. Soalnya kan yang mengabdikan sebelum saya itu sudah boyong dikarenakan sudah mau menikah gitu. Setelah saya mengabdikan di pondok, ya apa-apa yang yang menjadi tugas saya itu ya harus saya laksanakan gitu. Kayak mengurus lahan sawah dan cabai. Oh, berarti di pondok ngurusin itu juga ya, alhamdulillah. Sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Habis boyong dari pondok masih tetap pernah ke pondok apa gimana? Ya kalau itu ya pasti Bu, soalnya kan kalau meskipun seorang santri boyong dari pondok, mereka itu tidak akan lupa pondoknya, kayak mengadakan pertemuan rutinannya alumni gitu.
Biasanya rutinan tuh tiap tahun sekali apa tiap bulan? Ada yang 3 bulan, ada yang tiap tahun gitu Bu. Kalau yang 3 bulan itu setiap Jumat Manis berbarengan dengan Hol Akbar itu. Setiap bulan ya? Kalau yang setiap tahun itu pas hari bulan puasa, pertengahan bulan puasa itu mengadakan buka bersama dan kajian bersama. Oh, berarti masih tetap ikut aktif gitu ya, ada kegiatan di pondok ya. Di pondok itu ada organisasi untuk para alumni apa gimana? Ada Ibu, kayak semisal itu kias gitu. Kias gimana maksudnya kias? Yang dimaksud dengan kias itu perkumpulan alumni yang melanjutkan kuliah dan menjadikan gimana ya istilahnya itu, Yang keluar dari pesantren itu alumni dari Suren gitu, yang khusus untuk kuliah. Kalau yang nggak kuliah gitu? Yang nggak kuliah ya bisa ikut yang Jumat Manisan itu. Seperti yang tahunan gitu. Kalau organisasi seperti kias itu kan khusus yang berkuliah, biar mereka di masa-masa menempuh perkuliahan tinggi dia bisa ingat ke teman-teman meskipun mereka itu sudah tidak satu tempat lagi, meskipun beda-beda universitas. Oh, tetap di dalam satu organisasi itu ya? Oh, berarti di organisasi itu mengadakan kegiatan-kegiatannya? Tiap minggu apa tiap bulan? Tergantung Ibu. Kalau sudah tidak ada apa ya, tidak istilahnya itu tidak gimana ya, sudah ada waktu luang gitu Ibu, kayak pas liburan biasanya itu mengadakan pengajian bersama kiai gitu. Teman-temannya sudah banyak yang berhenti pondok ke kuliah atau banyak yang kerja? Kalau teman-teman saya seangkatan saya itu banyak yang langsung kerja Ibu, soalnya gimana ya, mereka itu sudah emang dari sebelum lulus mereka itu sudah merencanakan untuk langsung kerja tidak kuliah gitu. Setelah 3 bulan di pesantren itu ngabdi gitu pesantren, ngabdi 3 bulan itu kan setelah lulus MA apa sebelum MA? Setelah lulus MA Ibu. Setelah lulus MA itu mengabdi di pesantren. Berarti sebelum lulus MA itu sekolah saja ya, tanpa mengabdi gitu ya? Berarti lulus SMA itu mengabdi selama 3 bulan gitu ya di pondok ya. Habis ngabdi di pondok itu langsung berhenti ya? Berhenti kerja apa gimana? Ya berhenti dulu, soalnya kan di rumah kayak orang tua saya kita kan gimana ya, masa iya saya cuma mau lihat orang tua saya mengelola lahan milik mbah saya sendirian gitu. Ya setidaknya saya bisa meringankan dengan orang tua saya lah untuk bantu-bantu mengurus lahan kebun sama lahan sawah gitu Ibu. Kegiatan sekarang ini apa aja Mas di rumah gitu? Ya kalau sekarang saya cuma bantu-bantu orang tua gitu ya. Nah, ini kan sekarang pasca panen kopi gitu ya. Sekarang kan banyak kopi-kopi yang gagal panen karena kan cuaca hari ini tuh kan tidak menentu gitu ya. Kalau mbak saya sama kakak ayah saya itu
kan beli di daerah Silo. Sedangkan di Silo itu hawanya itu bagus bagi tanaman kopi itu. Jadi malah apa dari itu di sana itu lebat bawa buahnya. Mumpung saya sudah berhenti pondok, apalagi kan saya sekarang kayak pekerjaan itu kan sulit, pencarian kerja itu kan, jadinya saya ikut panen kopi itu tersebut itu. Berarti kegiatan sekarang tuh panen kopi itu ya. Selain panen kopi di situ ngapain saja Mas? Apa ada kerjaan lain gitu? Ya gak ada ibu, cuma sekedar bantu-bantu orang tua. Rencananya kan saya mau setelah lulus mau merantau gitu ke luar negeri, ke Malaysia gitu. Di sana mumpung ada saudara saya yang ada di Malaysia. Setelah itu saya pikir-pikir lagi setelah boyong dari pondok, kalau saya mengambil apa, kalau saya sampai merantau dan seorang saya itu gimana untuk apa, untuk mengelola kebun tersebut. Saya setelah itu saya memilihkan diri untuk bilang ke orang tua saya kalau saya mau merantau gitu. Tapi kalau kata orang tua saya lebih baik jangan merantau, soalnya kan orang tua saya itu pernah merantau itu ke Malaysia. Terus orang tua saya itu bilang kalau hidup di negeri orang itu tidak seenak hidup di negeri sendiri. Iya benar sekali. Jadinya kalau dipikir-pikir lagi, daripada saya nggak berangkat merantau, lebih baik saya bantu-bantu orang tua di rumah gitu. Rencananya kan saya ingin merantau, tapi orang tua saya itu bilang kenapa gak kuliah saja gitu. Saya bingung, kalau saya kuliah mau ngambil jurusan apa gitu. Soalnya kan apalagi kondisi ekonomi orang tua saya pas-pasan gitu. Kalau saya salah ngambil jurusan, takutnya saya harus berhenti di tengah jalan. Akhirnya saya mengecewakan orang tua gitu loh. Ya di sini kan kita akan melakukan kegiatan konseling, bimbingan konseling karir yang mana nantinya kita akan melakukan bimbingan konseling karir selama 30 menit ke depan, yang mana nantinya saya akan membantu Masnya dalam pemilihan karir tersebut sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Masnya sendiri ya. Dan juga saya akan bertanggung jawab untuk kedepannya itu bagaimana. Baik, di sini kan kita akan melakukan bimbingan konseling karir ya, yang mana nantinya saya akan membantu Masnya dalam memilih jurusan yang tepat, agar tidak salah dalam memilih jurusan kemudian harinya, biar tidak berhenti di tengah jalan. Dan saya juga akan bertanggung jawab dalam pemilihan karir tersebut, dan juga saya akan membimbing dalam pemilihan jurusan itu agar Masnya tidak salah dalam memilih jurusan itu. Nah, setelah itu kalau boleh tahu ya, hobinya Masnya itu apa? Kalau hobi saya di dalam bidang olahraga, saya lebih suka ke bidang bulu tangkis atau badminton. Kalau selain itu, saya suka main sepak bola gitu ya. Iya. Selain itu ada lagi yang Mas minati gitu? Gak ada sih. Berarti sukanya bermain sepak bola dan bulu tangkis ya.
Oh, untuk pekerjaan yang lainnya suka yang Mas minati, Gimana ya? yang Mas minati gitu untuk kedepannya, yang kesehariannya gitu. Kalau saya sendiri gimana ya, maksud saya sukanya itu berbisnis Bu. Apalagi kan orang tua saya, mbak saya punya kebun sama punya lahan sawah gitu ya, itu saya bisa membantu orang tua. Saya ingin memperdalam ilmu bisnis gitu, supaya kan apa ya, kayak semisal nih mbak saya sudah panen kopi, itu kan ada yang membeli kopi tersebut dengan harga murah, ada yang membeli dengan harga mahal. Nah saya kan apa ya, ingin memperdalam bisnis biar saya itu tidak kecolongan, biar mbak saya itu tidak rugi terlalu besar gitu Ibu. Jadinya saya ingin sekali memperdalam ilmu bisnis saya. Bisnis di dalam bidang pertanian, perkebunan seperti itu ya. Kalau di rumah Sembolan itu bisnis pertanian gitu ya. Kalau yang panen kopi itu punya siapa Pak? Punya orang lain apa cuma ikut saja? Kalau lahan kopi itu punya mbak saya yang dari bapak yang di Kalibaru itu. Kalau kayak lahan sawah itu punya mbah yang di Sembolan. Oh berarti sama-sama dari bidang pertanian ya anggapannya ya, dari bidang pertanian perkebunannya, dari keduanya. Oh jadi masnya ini sering bantu-bantu dari mbah yang Sembolan dan juga mbah yang Kalibaru juga ya. Oh berarti sudah bisa dibilang bisnya sudah tahu cara panen, kayak panen kopi, panen padi, terus panen cabai gitu ya. Kalau perihal panen ya saya belum bisa ngerti itu Ibu, kan soalnya saya boyong dari pesantren, cuma baru 3 bulanan 4 bulanan itu Ibu. Jadinya seperti panen kopi itu tidak terlalu menguasai gitu Ibu. Oh berarti cuma ikut saja ya, ikut panen gitu, masih belum tahu cara mengolahnya apa gimana. Kalau di persawahan gitu masih apa, ada yang sudah pernah Mas lakukan sendiri gitu, kayak tanam cabai, tanam apa gitu? Kalau kayak persawahan itu kayak seperti nanam cabainya, menanam padi gitu kan. Saya kan pernah ngabdi di pesantren. Di sana kebetulan menanam padi sama menanam cabai. Di pesantren saya itu kan mempunyai beberapa petak sawah. Nah jadinya saya belajar sedikit cara memupuk cabai itu gimana, cara memupuk padi itu gimana gitu, sama cara panennya itu gimana. Oh di dalam bidang pertanian ya sudah tahu ya. Kalau di bidang perkebunan yang tanam kopi itu apa cuman ikut panen saja apa gimana? Kalau yang kayak menanam kopi itu saya masih belum mendalami prosesnya Ibu, tapi masih rencana. Berarti di bidang pertanian dan perkebunan itu bisa dikatakan sudah tahu ya, sudah memahami bagaimana caranya ya. Bagaimana ya? Tidak bisa dibilang tahu sih, hanya sekedar paham sedikit gitu cuma. Selain perkebunan sama pertanian itu apa ada hal lain yang memang sudah pernah dikerjakan kesehariannya gitu? Enggak ada sih Bu. Cuma Selain itu berarti pertanian sama perkebunan itu ya. Kalau tentang peternakan gitu kurang paham kalau soal peternakan. Soalnya kan kalau peternakan itu kan gimana ya?
sulit menurut saya. Meskipun orang tua saya punya apa ya, lebih tepatnya sih punya mbah di apa ya, disuruh rawat ke bapak itu punya sapi bu. Meskipun mbah saya punya sapi, tapi saya tidak tahu caranya gimana untuk kalau sapi itu tidak nafsu makan itu harus gimana kan gitu. Berarti cuma bantu-bantu gitu ya seharian. Kalau dalam peternakan itu bantuin apa biasanya? Biasanya sih bantu cari gitu, cari makanan sapi. Cari rumput ya. Selain sapi itu apa peternakan lainnya apa ada emang suka peternakan gitu? Ya kalau ayah saya sendiri itu suka sekali dengan melihara burung, melihara merpati gitu. Kalau masnya ini suka dalam pertanian dan perkebunannya? Oh berarti minatnya itu di situ ya, perkebunan, pertanian, karena memang dari awal dan juga kesehariannya itu memang sudah di sana ya. Baik. Selain itu pekerjaan lainnya apa ada kegiatan-kegiatan selain pertanian dan perkebunan yang Mas kerjakan sehari-harinya? Ya bisa dibilang cuma itu aja itu. Gimana Mas? Cuma itu aja. Cuman perkebunan sama pertanian tersebut ya. Baik. Sebelumnya Masnya kalau di MA tersebut itu nilai tertinggi itu apa atau mata pelajaran yang Mas sukai atau minati gitu? Kalau kayak apa ya, kayak pelajarannya saya suka itu kayak ekonomi gitu. Ekonomi ya, mata pelajaran ekonomi ya. Di MA ambil jurusan apa ya Mas? Jurusan IPS. Oh, ambil jurusan IPS ya. Selain itu ada kegiatan lain yang Mas sukai atau minati gitu? Nggak ada. Berarti dari kesimpulan tadi ya bahwa ada 3 yang memungkinkan Mas masuk di bidang jurusan ini ya. Yang pertama kan Mas berminat di dalam bidang olahraga ya, bermain sepak bola atau bulu tangkis itu ya. Nah juga yang kedua itu mata pelajaran ekonomi, Mas bisa ambil jurusan di ekonomi ya. Yang selanjutnya yang terakhir ini Masnya berminat atau Mas suka itu di bidang bisnis ya, bisnis di dalam bidang pertanian atau perkebunan seperti itu ya. Jadi ketiga ini ada peluang untuk Mas bisa memilih salah satu dari ketiga jurusan ini, entah di bidang olahraga, di bidang mata pendidikan atau di jurusan agribisnis ini. Kan kalau di pertanian atau perkebunan kan biasanya di bidang agribisnis, di jurusan agribisnis itu. Jadi Mas bisa memilih antara tiga jurusan ini dari yang Mas minati. Mungkin sebelumnya ada yang Mas minati dari ketiga ini? Sebenarnya sih semua sih Bu. Kan kalau kayak yang olahraga itu di mana sih? Di kuliah. Oh kalau di kalau kuliahnya di bidang olahraga itu yang fasilitasnya itu bagus itu di Universitas Banyuwangi. Kalau di jurusan bidang olahraga seperti itu. Kalau di bidang ekonomi ataupun agribisnis di Jember juga ada, ataupun di kampus lainnya itu juga ada. Kalau yang di Banyuwangi di Unba
nggak bisa ibu, gimana bisa gimana ya, minatnya sih minat, tapi ya kondisi orang tua itu kan ya gimana gitu. Kalau saya ambil kuliah, ambil perguruan tingginya di luar Jember gitu, soalnya kan siapa pas yang mau apa ya, yang mau merawat kebun sama sawah di sana. Sedangkan kalau di Banyuwangi itu minimal kan 2 minggu atau 1 bulan sekali pulang ke rumah. Jadinya kalau seperti olahraga itu bisa mengembangkan potensi saya di luar kampus gitu. Maksudnya meskipun gak ikut apa ya, gak ikut fakultas olahraga, itu saya bisa mencari pengalaman di luar. Ya mungkin dari pertemuan ini kita membahas dari ketiga bidang ini ya. Nah, bidang olahraga, bidang ekonomi, atau jurusan agribisnis ini ya. Karena waktunya sudah cukup, sudah habis ya, kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup pada pertemuan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Baik, nanti saya akan informasikan lebih dahulu untuk pertemuan selanjutnya itu hari apa dan kapan ya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini atau kegiatan selanjutnya untuk pertemuan yang kedua nih Mas. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai kegiatan pada hari ini. Berdoa dimulai. Dari pertemuan sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa ada 3 bakat dan minat dari apa yang akan nanti Masnya pilih dari jurusan itu. Pertama kan tentang di bidang olahraga kan, di bidang olahraga. Terus yang kedua ini tentang di bidang pendidikan, mata kuliah pelajaran ekonomi. Terus yang selanjutnya itu tentang bisnis atau di pertanian seperti itu kan. Nah, untuk yang pertama itu kan di bidang olahraga ya. Kalau di bidang olahraga, kalau menurut saya tuh lebih baiknya itu di Universitas Banyuwangi, di Uniba. Nah, di sana itu untuk di bidang olahraga sangat mumpuni ya. Terus di bidang olahraga di sana itu kuliahnya sudah terakreditasi dan juga fasilitas-fasilitas di dalam bidang olahraga itu memang sudah sangat lengkap. Di sana di bidang olahraganya sangat cocok untuk di bidang olahraga di Universitas Banyuwangi tersebut. Nah, kalau yang kedua itu untuk mata kuliah untuk pelajaran pendidikan ekonomi, Masnya bisa mengambil di kampus Jemberan kan yang lebih dekat, atau di mana saja yang menurut Masnya minat, itu bisa mengambil jurusan ekonomi karena melihat dari nilai yang tertinggi di mata pelajaran Masnya itu mata pelajaran ekonomi, dan juga yang Mas minati di bidang ekonomi ini. Terus yang ketiga itu kan kemarinnya tentang bisnis ya, maksudnya suka bisnis dan juga sering mengelola pertanian, perkebunan seperti itu ya. Nah, maksudnya ini bisa mengambil jurusan di bidang agribisnis. Nah, itu tentang pertanian, perkebunan, itu ilmu-ilmu tentang pertanian seperti itu. Nah, juga Masnya bisa mengambil di jurusan tentang bisnis, ekonomi, dan seperti itu. Nah, sini ada 3 pilihan yang mungkin yang dari 3 pilihan ini mungkin ada yang Mas emang minati atau gimana dari 3 jurusan ini. Gini Bu, kan
saya suka olahraga, tapi di samping itu tempat untuk melanjutkan kuliah atau perguruan tingginya itu daerah Banyuwangi. Itu menurut saya terlalu jauh. Juga kalau saya di sana mungkin sekitaran 2 minggu 1 bulanan itu sekali ya saya pulang ke rumah. Kalau saya lama-lama berada di sana, apalagi kan sekarang cuacanya lagi gak baik-baik saja, takutnya kan kayak kebun di rumah, kayak sawah gak ada yang mengurusi. Apalagi orang tua saya was-was kalau saya terlalu jauh kulit menempuh perguruan tinggi di luar kota, luar Jember. Kalau di ekonomi sebenarnya saya emang minat di ekonomi. Kalau di ekonomi kan bisa di kampus daerah Jemberan kan ada kan katanya. Apalagi kan kalau saya seumpama sudah lulus dari fakultas ekonomi, nanti kan saya bisa bekerja di bank gitu untuk meringanni masalah ekonomi keluarga. Sedangkan kalau di pertanian itu saya bisa kalau di pertanian itu kan di dalamnya mesti tentang bisnis, tentang apa ya, tentang mengolah pertanian, kayak dosis pupuk yang tepat itu gimana, kayak apa ya, takarannya, kayak waktu pemupukan itu jarak berapa minggu atau berapa bulan gitu. Nanti kan kalau semisal nih saya lulus dari pertanian tersebut, saya juga bisa mengembangkan apa ya, mengembangkan bisnis saya melalui perkebunan nenek saya sendiri sama perkebunan sawah punya nenek saya itu. Mungkin yang saya bisa pilih dari 3 atau 4 tersebut, saya hanya bisa memilih yang ekonomi sama yang pertanian itu. Soalnya kalau di Banyuwangi itu kan tentang hobi saya. Kalau cuma hobi, saya bisa mengembangkan di sekitaran saya. Kalau cuma kayak bola, kayak bulu tangkis dan sebagainya, itu bisa mengembangkan tidak perlu lewat perguruan tinggi gitu. Iya, bisa ikut organisasi juga di kampus-kampus kan pasti ada organisasi sport gitu kan. Nah, bisa dikembangkan di organisasi tersebut kalau misal udah masuk ke perguruan tinggi. Tapi saya bingung antara ngambil jurusan ekonomi sama jurusan pertanian. Soalnya kan sama-sama saya sukai dan saya minati. Kalau saya ambil di ekonomi, nanti saya tidak bisa mendalami tentang pertanian dan perkebunan ya. Kalau saya ambil di pertanian, mungkin di sana sudah lengkap dengan perekonomian yang ada, yang bisa saya pelajari tentang bagaimana itu mengolah, bagaimana itu cara memasarkan hasil panen dari perkebunan saya sendiri.
atau bisa saja untuk apa ya, membeli buah-buahan atau semacamnya dari petani yang belum dipanen gitu. Jadi masih bingung antara milih jurusan ekonomi dan jurusan agribisnis seperti itu ya. Kita lihat dulu, semisal maksudnya itu ngambil jurusan di ekonomi itu apa yang akan terjadi ke depannya, apa ancaman kalau masnya kalau ambil jurusan ekonomi, dan peluangnya lebih besar yang mana kalau masnya mengikuti jurusan ekonomi ataupun agribisnis. Kita bisa melihat itu ya, lebih besar peluang yang mana untuk mas dalami seperti itu. Nanti yang lebih besar peluang untuk mas ikuti itu, mas bisa pilih di salah satu jurusan ini. Nah, berarti tinggal dua jurusan ya, antara jurusan agribisnis dan juga jurusan ekonomi. Nah, kalau di bidang peluang ekonomi, nah itu bisa ini antara peluang antara jurusan ekonomi dan juga jurusan agribisnis. Peluang untuk jurusan ekonomi pasnya tuh bisa masuk di perbankan, bisa masuk di perpajakan ataupun pemerintah di daerah ataupun nasional, dan juga bisa masuk di asuransi, terus lembaga akuntansi publik, dan juga masnya itu bisa menjadi guru, nah seperti guru ekonomi seperti itu, dan juga bisa menjadi dosen kalau bisa ke jenjang selanjutnya. Nah, kalau peluang untuk agribisnis, jurusan agribisnis yaitu yang pertama itu bisa menjadi agribisnis manager, dan juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, dan juga bisa kerja di konsultan pertanian, sektor pertanian, perkebunan, dan industri makanan. Nah, kalau di agribisnis ini sesuai dengan pekerjaan kesehariannya mas, yang mempunyai ladang mempunyai perkebunan, pertanian, yang panen kopi, panen cabai. Nah, itu cocok untuk masuk di agribisnis. Itu sangat berhubungan antara mas ambil jurusan agribisnis dan juga di lingkungan rumahnya mas. Kan di rumahnya mempunyai perkebunan, mempunyai pertanian kan, punya lahan yang cukup banyak lah, bilang cukup banyak dah ya. Nah, itu cocok di bidang agribisnis, karena kalau di bidang agribisnis emang sudah pekerjaan sehari-hari kan ya. Jadi untuk kalau mengambil jurusan di agribisnis bisa menambah ilmu dan wawasan untuk kedepannya. Nah, kalau di jurusan ekonomi ya ini bisa menjadi guru ekonomi, dan juga bisa kerja di bank dan yang lainnya. Nah, antara peluang di ekonomi dan agribisnis kan cukup berbeda kan. Kalau menurut saya ini lebih menekan kepada agribisnis karena berhubungan dengan pekerjaan kesehariannya masnya sendiri. Nah, kalau di bidang ekonomi kan hanya mencakup karena nilai tertinggi dan minat mata pelajaran pendidikan di SMK. Tapi kalau di bidang SMK ekonomi, mata pelajaran ekonomi, dan ke jenjang selanjutnya atau kuliah, pelajaran ekonomi itu cukup meluas. Tentang pelajaran ekonomi di sana itu cukup meluas. Jadi gak hanya tentang di ekonomi secara SMK saja, tetapi di bidang sarjana gitu. Jadi cukup meluas tentang perekonomian di sana, tentang jurusan ekonomi. Nah, kalau di bidang agribisnis ini, nah yang cocok untuk kesehariannya, dan juga mempunyai ladang sendiri kan, bisa mengolah sendiri ini caranya bagaimana, kedepannya bagaimana. Nah, ini lebih baik di agribisnis. Tetapi untuk pilihannya terserah masnya sendiri mau memilih di bidang yang mana antara keduanya ini. Kalau di ekonomi misalnya, saya ngambil di jurusan ekonomi,
setelah lulus satu, apakah ini kan bisa mencalonkan menjadi guru kan? Iya. Apakah jika saya sudah lulus dari perkuliahan, peluang untuk menjadi guru ini besar apa kecil ya? Kalau di bidang ekonomi untuk menjadi guru itu sangat besar di bidang ekonomi. Apalagi kalau masnya udah ke jenjang ke S2 gitu, itu bisa menjadi dosen di bidang ekonomi di Fakultas Ekonomi itu bisa. Jadi untuk guru ekonomi ini mempunyai peluang besar di bidang pendidikan gitu, pendidikan ekonomi di SMK gitu, MA dan lainnya. Kalau di pertanian ini, apakah apa ya, di pertanian sendiri kan emang sudah apa ya, seperti sehari-harian saya kan, sehari-harian saya. Tapi saya masih bingung Bu, apa mau ngambil ekonomi apa mau ngambil di pertanian gitu. Soalnya kan sama-sama penting untuk masa kedepannya saya nanti itu gimana gitu. Kalau melihat dari kesehariannya Mas, terus hobinya Mas itu di bidang agribisnis ini peluangnya cukup besar kan. Dari segi di lingkungan Mas sendiri, Mas bisa mengelola pertanian perkebunan yang Mas miliki. Di sisi lain, Mas juga bisa bekerja di PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang besar seperti selain itu di sisi lain Masnya kalau jika ambil jurusan agribisnis ini, selain Mas kalau Masnya tidak mau mengolah hasil perkebunan sendiri atau mengolah pertanian milik sendiri, Masnya itu bisa masuk di perusahaan-perusahaan, PT-PT atau pabrik-pabrik. Nah di sini kan peluangnya yang tadi sudah cukup banyak ya. Selain Masnya mengelola di perkebunan sendiri, Masnya juga peluang di bisa menjadi dosen, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, nah bisa bekerja menjadi agribisnis manager, nah itu bisa menjadi peluang di jurusan agribisnis, dan juga bisa menjadi sektor pertanian perkembangan industri makanan, nah itu bisa jadi peluang di agribisnis karena peluang masuk jurusan agribisnis itu lebih besar dibandingkan yang dibandingkan ekonomi ini, karena selain di Masnya bisa mengolah sendiri, Masnya juga bisa masuk di perusahaan-perusahaan, dan juga jika Masnya masuk di perusahaan-perusahaan ini, gaji atau penghasilan bisa lebih besar dari yang lainnya, dan juga pengembangan potensi yang dimiliki Masnya itu akan menjadi lebih meningkat, bisa menjadi lebih maksimal. Jadi peluang di agribisnis ini itu lebih besar daripada di bidang ekonomi ini, karena peluang di ekonomi ini ya cukup banyak, tetapi tidak ada hubungannya dengan kesehariannya Mas, dengan pekerjaan Mas sebelumnya seperti itu. Gitu ya. Iya. Berarti kalau saya mengambil di pertanian, peluang saya untuk mencari pekerjaan itu lebih mudah. Iya. Berarti ada dua peluang di dalam pertanian tersebut. Iya, maksudnya dua peluang ini di sisi lain satu peluang ini bisa Masnya mulai sendiri, di sisi lain Masnya bisa masuk ke perusahaan-perusahaan, bisa jadi dosen, terus bisa jadi manajer, agribisnis manager seperti itu. Jadi peluangnya cukup besar di bidang agribisnis ini. Dan juga selain itu antara keduanya ini tadi yang hobinya Masnya ingin ikut bulu tangkis, sepak bola. Nah, di situ pasti ada yang namanya organisasi-organisasi yang mana ada organisasi sepak bola apapun itu yang disatukan dalam bidang olahraga. Nah, Masnya bisa juga ikut organisasi tersebut untuk menambah skillnya Mas juga.
juga. Nah dari situ bisa juga tanpa harus mengikuti jurusan di bidang olahraga tadi. Jadi kalau di agribisnis ini cukup luas ya, tentang peluangnya itu cukup besar untuk masnya sendiri. Tapi pilihan kedepannya itu tergantung masnya lebih minat yang mana, dan juga yang mas minati dan juga apa ya, yang mas sukai itu yang mana. Apa bisa dimengerti mas? Ini kok bisa dimengerti, tapi saya masih bingung antara memilih jurusan ekonomi sama jurusan kalau gimana ya, penemuan peluang apa ya, katanya ibu yang tadi kan, peluang saya untuk mengikuti pertanian atau ekonomi lebih banyak peluang yang pertanian. Sedangkan ekonomi juga menurut saya banyak peluangnya Bu. Seperti saya bisa memperdalam ilmu ekonomi saya untuk bagaimana kedepannya, seperti saya ingin usaha itu kan juga menggunakan ilmu ekonomi kayak perhitungan gitu. Kalau yang pertanian sendiri sudah jelas, kalau saya terjun di dalam bidang pertanian tersebut, saya bisa memperdalam ilmu usaha saya atau usaha bertani, usaha mengembangkan lahan dari keluarga saya tersebut gitu. Jadi semisal masnya ambil di ekonomi ini, masnya habis lulus itu pastinya langsung mencari pekerjaan kan. Tidak ada satu tujuan yang memang bisa mas lakukan. Kalau di agribisnis kan, kalau masnya masih belum dapat pekerjaan, bisa langsung mengelola lahan sendiri. Kalau di ekonomi, di jurusan ekonomi ini menunggu sampai ada pekerjaan masuk, apa ya, menunggu masnya itu bisa masuk di pekerjaan tersebut. Jadi masih ada sisa-sisa menganggur, tapi tergantung rezeki juga ya mas, menunggu panggilan pekerjaan seperti itu. Nah kalau di peluang di agribisnis ini, satu tujuan ini sudah pasti karena masnya punya sendiri gitu, jadi bisa mulai sendiri, sangat pasti bisa 90% itu pasti bisa mas lakukan sendiri. Nah kalau misal masnya di sisi lain ingin bekerja di perusahaan, nah juga bisa di agribisnis ini. Nah jadi selain masnya bisa bekerja di perusahaan, masnya juga bisa modalin untuk perkembangan lahan yang mas punya itu. Kalau di bidang ekonomi ini masnya masih tidak ada satu tujuan yang memang pasti gitu. Jadi habis lulus ekonomi ini, jurusan ekonomi ini, masnya masih mau kerja di mana, bingung masih mau cari pekerjaan di mana, kedepannya mau gimana, itu masih ada pertanyaan sebelum lulus. Sedangkan kalau dilihat dari sekarang, jurusan agribisnis ini pastinya ada satu tujuan yang pasti bisa dilakukan setelah lulus. Maksudnya itu kan tidak ada pengangguran dah di situ. Juga kalau di agribisnis ini bisa dikerjakan dengan seiringnya waktu berjalan. Misal semester 2, semester 4 masnya sudah mempunyai ilmunya dan cukup tahu, oh ini kegunaannya ini. Nah mas bisa langsung mengamalkannya ilmu yang telah didapatkannya seperti itu. Jadi di bidang agribisnis ini peluangnya cukup besar untuk masnya sendiri,
dari kesehariannya Mas gitu, dari pekerjaan Mas sebelumnya, karena sudah tahu oh caranya ini kelola seperti ini, tapi yang baik itu seperti apa gitu. Gini Bu, saya sebelum terjun ke dalam perguruan tinggi, saya mau nanya, apakah di perguruan tinggi sama kayak SMA, SMK itu sama Bu? Soalnya kan kalau di MA saya sendiri itu tidak ada prakteknya Bu, hanya cuma materi dan materi. Kalau cuma materi dan materi itu apa ya, pemahamannya itu kurang, hanya teori saja ya, kurang memuaskan gitu tanpa adanya praktek. Oh, tentunya kalau udah kuliah sama sekolah SMA, SMK itu emang beda, apalagi pastinya MA kan. Kalau SMK mungkin langsung praktek-praktek karena SMK itu kejuruan kan. Kalau MA mungkin hanya teori-teori saja kan. Kalau di kuliah, kalau udah kuliah pasti di situ ada prakteknya, ada praktek di hari-hari tertentu dari dosennya sendiri. Misal mata kuliah apa ya, kalau agribisnis itu pertanian gitu deh ya, pertanian, teori-teori pertanian. Nah itu praktek nanti dalam satu semester itu, akhir pertemuan itu pasti ada prakteknya dengan disuruh membuat video laporan. Nah caranya bagaimana ini, nanti semua materi itu langsung dipraktekkan di akhir semester seperti itu. Jadi langsung terjun ke lapangan gitu ya? Iya, langsung terjun ke lapangan, karena beda dengan sekolah SMA, SMA seperti itu, emang beda. Karena kalau sudah kuliah itu kan kita sudah pasti mengetahuinya lebih dalam, sudah bisa memberikan kepada orang lain ini caranya bagaimana, agar nantinya kalau kita sudah keluar dari yang namanya perkuliahan, kita bisa langsung mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dan langsung mempraktekkannya itu. Karena sebelumnya kita sudah praktek, kalau masih kuliah itu kan kita praktek, ada kegagalan itu masih ada dosen yang membimbing kita. Nah jadi misal pas masa kuliah itu ada kegagalan, nah kita masih bisa minta pencerahan pada dosen. Jadinya setelah keluar dari perkuliahan kita bisa langsung mempraktekannya sendiri, karena kalau salah oh ini jadi gini hasilnya gitu. Jadi di pertemuan kali ini ada dua jurusan yang masih bingung kan untuk memilih yang mana. Nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi, Masnya ingin memilih jurusan yang mana dan memantapkan jurusan mana yang akan Mas pilih. Jadi Mas bisa berpikir yang lebih panjang, berpikir bisa menanyakan kepada orang tua juga untuk memilih jurusan perkuliahan ini, karena jangan sampai salah dalam mengambil jurusan. Karena kalau misal kita salah mengambil jurusan, yang pertama kita bisa menjadi malas ketika sudah di pertengahan, misal sudah semester 4, jadi kita apa ya, mesti ada kenapa saya milih jurusan ini, ternyata jurusan ini nggak sesuai ekspektasi yang telah kita bayangkan seperti itu. Jadi kita harus matang dalam mengambil jurusan ini gitu, yang mana nantinya akan bisa mengembangkan karir kita, potensi mana, minat dan juga bakat kita seperti itu. Jadi harus matang-matang dalam mengambil keputusan ini. Kalau salah mengambil jurusan saja takutnya nanti pertengahan bisa berhenti kuliah, atau pertengahan udah semester 4 mau semester 5 berhenti karena salah ngambil jurusan, dan akhirnya mengulang lagi semester 1 seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang banyak yang salah ngambil jurusan seperti itu.
yang biasanya masuk di jurusan misal ekonomi tapi pergi ke jurusan agribisnis. Nah itu nyampe pertengahan kenapa saya milih ini, jadi saya bingung ini gimana kelanjutannya, akhirnya berhenti. Ada yang mungkin kuliah lagi di semester 1, ada yang mungkin udah kerja karena sudah kan dalam kuliah ini kan pasti menganggurnya tuh kalau nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan bertahun-tahun gitu ya, bukan bulanan lagi. Jadi dalam mengambil keputusan ini harus sangat tepat, jangan sampai salah pilihan gitu. Maksudnya juga bisa meminta pencerahan kepada orang tua untuk mengambil jurusan yang mana gitu, apa jurusan ekonomi atau jurusan agribisnis ini ya, dan juga sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya Mas sendiri. Mas lebih minat yang mana, agribisnis atau ekonomi? Nah dari dirinya Mas sendiri, dan juga melihat dari kemampuan Masnya sendiri. Kalau di ekonomi saya mampu nggak mengikuti perkuliahan sampai lulus gitu. Nah ancamannya apa aja kalau Masnya ngambil di ekonomi ini? Nah Masnya bisa mencari informasi-informasi tentang jurusan ekonomi dan agribisnis ini lebih mendalam, atau Masnya emang minat mau kuliah di misal di Universitas Jember. Masnya mencari tahu ancaman atau kelemahan kalau saya mengambil jurusan di ekonomi ini itu apa, dan juga di bidang agribisnis ancaman atau kelemahan kalau saya mengambil jurusan di bidang agribisnis itu apa, seperti itu. Jadi Masnya sebelum itu harus tahu, dan juga Masnya kan pasti ada satu kuliah yang Mas ingin minati, seperti Mas ingin masuk di Universitas Jember atau Universitas Islam Negeri Jember atau universitas lainnya, seperti itu. Masnya juga bisa membrowsing mana yang lebih cocok dan lebih Mas minati di bidang tersebut, karena setiap kampus itu kelemahan di bidang tersebut itu berbeda-beda, seperti itu. Kenapa? Gimana ya, soalnya kan kayak sekarang ini kan apa ya, musim-musimnya tidak teratur itu. Kayak hujan sekarang sudah berbulan-bulan. Kayak kesehatan apa ya, kesehatan apa yang kita tanam itu terganggu, agak gimana ya, agak lamban lah pertumbuhannya. Jadinya kan yang mau bayar kayak apa semesternya itu gitu. Apakah ada kampus yang apa ya, yang menyediakan KIP itu ada yang mudah gitu? Maksudnya gimana ya, cara mendapatkan KIP-nya itu tidak beasiswa gitu. seperti itu. Kalau beasiswa itu banyak beasiswa di Jember, seperti beasiswa KIP. Nah itu untuk seluruh mahasiswa, seperti itu. Bisa di Universitas Jember, di UIN, di UIJ, ataupun di kampus lainnya itu KIP pasti ada. Terus yang kedua ini, selain beasiswa KIP, kalau gagal di dalam beasiswa KIP, bisa daftar di beasiswa Pemkap, karena Masnya dari Jember dan akan kuliah di Jember, Masnya bisa daftar Pemkap. Nah ini sama dengan beasiswa KIP, cuman beda. Kalau KIP ini kan menyeluruh, tapi kalau Pemkap ini hanya untuk masyarakat Jember saja yang kuliah di daerah Jember, seperti itu. Nah selain itu ada beasiswa yang memang dari dalam kampus sendiri. Semisal kalau di UIJ itu ada beasiswa Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama. Nah dari situ. Kalau di UIN itu kan ada pengurangan UKT, di UNER juga ada pengurangan
seperti. Nah, di kampus-kampus lain itu emang ada beasiswa yang memang dari dalam kampus sendiri, bukan dari luar, kayak KIP, kayak Pemkab seperti itu. Ada memang dari beasiswa dari kampus sendiri seperti itu. Sudah bisa dipahami kan ya Mas? Karena waktu kita sudah cukup, nanti untuk tahap selanjutnya kita akan membahas Masnya akan lebih minat yang dimana akan menentukan hasil dari pertemuan pertama, pertemuan sekarang, dan pertemuan yang selanjutnya. Sebelum itu nantinya saya akan konfirmasikan lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Sebelumnya saya mohon maaf, sebelum itu kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk giliran hari ini kan sekarang pertemuan yang ketiga ya. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Selesai. Baik, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, kan sekarang udah pertemuan ketiga ya. Untuk melihat hasilnya dari pertemuan kemarinnya kan tinggal Masnya pilih antara jurusan agribisnis dan ekonomi ya. Nah, dari situ mana yang Mas emang benar-benar Mas minati? Gini bukan kemarinnya itu kan saya sudah sudah merembuk itu kan namanya, sudah bilang ke orang tua, minta solusi juga ke orang tua. Namun kata orang tua tuh kalau itu terserah minatnya saya. Kalau kayak orang tua itu hanya bisa mendukung aja. Kalau takutnya orang tua kalau milih salah satu dari itu, takutnya kan setelah saya sudah menjalani kuliah tersebut, ngambil jurusan tersebut, nantinya takutnya saya itu tidak cocok dengan saya. Jadinya saya selaku saya sendiri untuk memilih jurusan dari tersebut, saya memilih yang pertanian ya Bu. Soalnya kan kalau pertanian itu kan saya bisa membantu orang tua juga, bisa memperluas pandangan saya di bidang pertanian tersebut. Nah, kalau boleh tahu Ibu, di dalam pertanian tersebut ada berapa bidang? Ada berapa prodi? Tergantung dari kampus mana yang Mas minati. Karena tiap kampus itu berbeda-beda seperti itu. Saya dapat konfirmasi dari teman. Kan saya sebelum itu kan juga sharing sama teman itu. Teman saya ada yang pernah mengambil mengambil jurusan di kampus gimana gitu. Ternyata itu kan kemauannya orang tua gitu, disuruh mengambil jurusan tersebut. Jadinya teman saya itu cuma menjalani itu. Setelah terjun di perkuliahan,
temannya saya itu merasa tidak cocok dari awal, tapi gimana, sudah uang sudah disetorkan ke pihak kampus, jadinya teman saya itu mau nggak mau harus memutuskan gitu. Kalau nggak salah itu ngambil jurusan BK. Setelah itu sudah berjalan 1 tahunan, sudah mendapat 2 semester ilmu. Di sana itu teman saya mengajukan kayak apa ya, keringanan gitu, sudah sampai 3 kali 4 kali mungkin, tapi dari pihak kampus itu tidak ada apa ya, tidak ada penurunan sama sekali. Tuh, pas teman saya itu pindah ke kampus, kalau nggak salah ke UIJ gitu. Pas di sana teman saya juga ngambil di pertanian. Saya juga sharing-sharing kayak pertanian itu kayak apa gitu. Pas pelajarannya itu gimana, pas kalau praktiknya itu langsung kemana gitu. Saya juga nanya kalau apa ya, soal dana, soal apa ya, apa itu ya ibu, kalau kayak kalau di SMA itu kan kayak uang bulanan gitu. UKT ya. Kayak uang UKT-nya itu bisa bayar setengah, baru bisa Ada keringanannya. bisa mendaftar ke KIP gitu. Nanti kata teman saya di sana, di kampus tersebut KIP-nya itu gampang gitu ibu, asalkan persyaratan-persyaratan yang dari kampus tersebut lengkap gitu. Jadinya saya ingin mengambil pertanian karena prakteknya itu langsung ke masyarakat gitu, kayak ke apa ya, ke petani besar, petani kopi gitu, itu langsung terjun ke sana menanyakan biasanya itu panen berapa kali setahun, atau apa yang benar itu pemupukan yang beliau lakukan itu gimana gitu. Ternyata kalau di beliau itu tidak tahu caranya untuk merawat apa ya, bunga kopi tersebut supaya tetap tidak rontok gitu. Dari siswa pertanian tersebut bisa langsung apa ya, memberitahu lah gitu, kayak obat apa, dosisnya itu harus berapa gitu. Kita itu gimana ya, seolah itu kita memberi wawasan ke petani tersebut agar gimana caranya panen kedepannya bisa bagus gitu ibu. Mungkin saya bisa ngambil di pertanian karena pertanian itu sangat cocok untuk saya tempuh, soalnya wawasan saya mengenai pertanian itu sangat kurang menurut saya ibu. Jadi masnya ini ngambil di jurusan agribisnis ya, sudah tahu peluangnya kemana ya. Jadi harus nantinya kalau sudah masuk di bidang pertanian ini, masnya harus terima tentang ancaman-ancaman yang akan dihadapi mas di kemudian hari gitu. Jadi kita memang harus optimis untuk kedepannya, tetapi ketika ada kekecewaan di saat proses berjalan, masnya harus bisa menghadapi semuanya, oh ya. Nah, untuk
Itu kan Masnya dari pertemuan pertama, kedua, dan yang sekarang ini akhirnya Mas memilih jurusan agribisnis ya. Yang mana Masnya sudah tahu peluangnya untuk kedepannya di bidang agribisnis itu apa. Terus Masnya sudah tahu tentang kelemahan-kelemahan di bidang agribisnis sendiri itu apa. Nah, selain itu juga dari pertemuan ini nantinya Masnya kedepannya itu saya akan membantu membimbing Masnya kedepannya untuk Mas bisa memperoleh hasil yang maksimal mungkin. Nah, saya akan bertanggung jawab untuk proses kedepannya juga. Saya juga akan membantu jika Masnya ada keperluan atau kebutuhan tentang mengenai proses kedepannya, Mas bisa chat saya, Mas bisa menghubungi saya untuk meminta bantuan apa seperti itu ya. Karena juga ini kan tentang karir kedepannya ya, kan kita tidak akan tahu kedepannya itu seperti apa. Saya masuk jurusan ini itu bagaimana kedepannya, prosesnya seperti apa, itu kan tidak tahu. Pastinya ada hambatan-hambatan yang akan menghalangi proses kita. Nah, ketika Masnya ada kebingungan atau ketidakpahaman tentang di situ, Masnya bisa konsultasi ke saya akan bisa membantu sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, dari sini berarti dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah mengambil kesimpulan bahwa di bidang karir Mas selanjutnya Mas akan berkuliah di berkuliah di mengambil jurusan sebelumnya sudah daftar di kampus yang lain. Tapi kan sebelum saya konfirmasi ke teman, saya ikut arahan dari orang tua saya bahwasanya di sana itu kualitasnya itu terlalu gitu ya. Tapi setelah saya cari informasi ke teman, ada juga ada yang kuliah di sana yang ditentukan oleh orang tua saya. Ternyata UKT di sana lumayan tinggi gitu ibu. Saya mikir kalau saya kuliah di sana, pas saya tidak mampu menjalani kuliah tersebut atau tidak mampu dengan pelajaran di sana, tentunya saya mengecewakan orang tua gitu. Jadinya saya mencari gimana caranya agar bisa meringankan orang tua gitu ibu. Jadinya saya tanya ke teman yang kuliah di Universitas Islam Jember tersebut. Ternyata di sana itu kotanya agak sepadan lah untuk seperti kita yang orang tuanya bekerja sebagai petani gitu. Jadinya saya tanya-tanya sering, ternyata di sana bantuannya itu juga lumayan gampang gitu. Jadinya saya memilih untuk kuliah di Universitas Islam Jember tersebut dan memilih jurusan agribisnis ya. Jadi sudah matang untuk memilih jurusan ini ya. Baik, karena mungkin dari pembahasan sebelumnya sudah terselesaikan kan ya. Apakah ada apa ya dari Masnya sendiri, ada yang mau disampaikan dari Masnya sendiri? Gak ada sih. Udah cukup? Iya. Baik, sebelumnya karena ini pertemuan terakhir dan kita sudah menemukan apa yang akan kita capai ke depannya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Dan selesai. Baik, karena ini sudah pertemuan terakhir.
maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.